Selamat datang, kembali lagi bersama saya Leni. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, selamat datang saya ucapkan. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, tolonglah jangan di-unsub lagi ya, kasihan saya, oke? Ini saya mau nge-review salah satu film vampir terbaik menurut versinya. Menurut versi saya, maksud saya ini film vampir terbaik, rekomendasi banget buat kalian-kalian pecinta film-film seperti vampir, zombie, dan teman-temannya. Vampir di sini bener-bener berbeda dari film vampir-vampir yang mungkin pernah kalian lihat atau kalian tonton. Di sini tuh nggak ada yang namanya vampir ganteng, vampir cantik, vampir lemah lembut, bahkan vampir yang jatuh cinta dengan manusia. Tidak ada sama sekali. Ini definisi film vampir yang menggambarkan sosok vampir yang brutal, yang nggak ada namanya tuh belas kasih, nggak ada tuh yang namanya mengampunin korban-korbannya, main sikat, main makan, nggak ada kata-kata lain selain film ini sadis. Filmnya berjudul 13 Days of Night. Ini disutradarai oleh baca dulu, David Flett. Oke, sutradaranya itu ya. Film 13 Days of Night ini ada dua versi. Versi pertama yang akan kita bahas yaitu tahun 2007, sedangkan versi keduanya itu diproduksi pada tahun 2010. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya sedikit ya. Jadi alurnya ini bercerita mengenai perlawanan manusia melawan gerombolan vampir. Bercerita tentang sebuah kota kecil yang bernama Baron yang letaknya itu ada di bagian utara Alaska. Dan kebetulan di daerah tersebut, di utara Alaska ini, tepatnya di kota Baron, itu setiap tahun, setiap musim dingin itu masuk periode yang namanya selama 30 hari mereka itu tidak mendapatkan sinar matahari. Jadi suasana kota itu, suasana tempat tersebut itu gelap, tidak ada sinar matahari yang masuk. Baik dia dalam suasana pagi hari maupun siang hari itu kelihatannya gelap gitu, kayak malam hari. Jadi hanya diterangi oleh lampu-lampu penerang yang ada di jalan dan di rumah-rumah penduduk. Ada sebagian penduduk yang berimigrasi atau dia pergi ke tempat lain yang tidak mengalami periode 30 hari tanpa matahari ini, dan ada sebagian juga yang bertahan di tempat tersebut untuk berjaga-jaga. Jadi yang lainnya itu pergi menghindari musim dingin yang panjang tanpa matahari selama 30 hari dan menghindari badai salju. Sedangkan yang lainnya bertahan dan berjaga-jaga di kota tersebut. Puncak masalah yang terjadi di dalam film vampir ini yaitu ketika datanglah segerombolan vampir ya, yang dipimpin oleh seorang vampir bernama Marlo. Dia itu datang, atau mereka, para vampir ini datang ke kota Barlow untuk memangsa para penduduk yang masih ada atau masih menetap di kota Barlow tersebut. Jadi para vampir ini dia tahu kalau kota ini akan mengalami periode di mana tidak ada matahari sama sekali selama 30 hari. Nah, mereka ini bertujuan untuk memangsa, membantai, dan memusnahkan manusia-manusia atau para penduduk yang masih ada. Para vampir ini dia itu berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa kuno yang hanya mereka yang mengerti gitu. Dan selain itu juga mereka mengeluarkan suara-suara yang mengerikan, teriakan-teriakan yang mengerikan yang bikin bulu kuduk ini naik. Gerombolan vampir ini dia mengambil ahli kota Baron. Mereka mematikan fasilitas umum seperti memutuskan jaringan telepon, mematikan lampu-lampu. Jadi benar-benar sudah nggak ada matahari, total gelap gulita kota Baron. Karena nggak ada matahari yang menyinari seisi kota Baron ini selama 30 hari, jadi vampir-vampir ini dia bebas beraksi, bebas berkeliaran sana-sini mencari mangsanya. Dia bantai setiap orang yang dia temui tanpa pandang bulu, anak kecil, orang dewasa, orang tua yang lanjut usia, bahkan anjing-anjing penjaga pun disikat, dibantai, dibunuh habis oleh
para gerombolan vampir brutal ini. Jadi yang tersisa itu hanya sedikit sekali orang-orang yang masih bertahan hidup dari kejaran para vampir, yaitu Sheriff Eden dan istrinya Stella, adiknya Jack, dan teman-teman Sheriff. Mereka berusaha bersembunyi agar tidak dimangsa oleh para vampir yang memang kelaparan, yang memang haus akan darah manusia dan pengen menunjukkan kalau mereka tuh sebenarnya ada. Mereka itu bukan dongeng semata, mereka itu nyata gitu. Dijelaskan dari mana para vampir ini datang dan mereka itu berasal dari mana. Cuma ada salah satu adegan di mana ada orang asing yang bukan penduduk Barrow ini, dia datang ke Barrow gitu. Terus dia bikin onar. Nah, kemungkinan orang asing inilah yang memberikan petunjuk kepada para vampir bahwa di kota tersebut tempat para vampir ini bisa menemukan makanan dengan leluasa gitu. Kenapa? Tujuannya agar dia bisa diubah juga menjadi vampir, agar dia bisa hidup kekal seperti vampir-vampir ini. Dari ketidakjelasan justru yang bikin film ini kelihatan nuansa mencekamnya, nuansa seramnya, nuansa mistisnya, nuansa sadisnya itu kita dapet banget. Memang visual efeknya itu tidak terlalu banyak, hanya disajikan aura gelap disertai badai salju yang justru itu bikin bulu kuduk kita naik, bikin kita merinding. Dari segi make up para vampirnya ini natural, maksudnya itu nggak kelihatan fake gitu, nggak kelihatan palsu gitu. Justru tampilan mereka yang seperti itu tuh bikin tambah serem, bikin tambah kita takut gitu loh, bikin tambah merinding. Ada salah satu adegan di mana para vampir ini dengan brutalnya membasmi hampir setengah penduduk di kota Baron yang masih ada, yang nggak pergi berimigrasi. Itu tuh ditampilkan dengan apik, dengan bagus, dengan keren. Dijamin kalian nonton pasti terbengong-bengong melihat kebrutalan para vampir ini yang nggak ada ampunnya. Para vampir ini bunuhnya itu nggak kayak di film vampir-vampir yang lain yang harus sembunyi-sembunyi ya. Ini mereka langsung menunjukkan diri mereka gitu, langsung memperlihatkan diri mereka kalau mereka adalah vampir, kalau mereka adalah pemangsa. Dan pastinya adalah jump scare-nya. Cuma tidak murahan loh jump scare-nya. Ini keren, apalagi didukung dengan suara-suara yang menakutkan, tambah deh aura-aura horornya. Efek darah-darahannya, bloodnya, dan gore-nya tuh bagus banget. Itu dijamin bikin kalian tuh ngilu, bikin kalian tuh jijik, bikin kalian aduh stop, udah deh, udah. Dan satu lagi yang harus diapresiasikan adalah acting para pemainnya, baik itu pemeran utama maupun pemeran-pemeran yang lainnya. Mereka tuh berperan dengan sangat bagus, sesuai dengan porsi mereka masing-masing, tidak ada yang monoton. Ini adalah film yang cocok bagi kalian cinta atau menyukai film-film yang ada cipratan-cipratan darah, kepala kepotong, brutal, sadis. Ini cocok buat kalian tonton. Tapi bagi kalian yang takut darah, takut adegan-adegan sadis, silakan di skip. Yeay, selesai deh. Oke, sampai ketemu lagi di review film berikutnya bersama saya Leni. Kalau kalian suka, tolong ditekan tombol yang merah. Jangan lupa di like, komen, dan di share di media kalian punya.